Apa sih itu siklus air atau siklus hidrologi? Bagaimanakah proses turunnya air hujan ke bumi? Nah, untuk mengetahui bagaimana proses turunnya air hujan, mari yuk kita mengenal dulu apa sih itu siklus hidrologi air. Yang pertama, pengertian siklus air. Siklus air adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan hingga seterusnya. Berikut 4 proses utama siklus air atau siklus hidrologi diantaranya. Gambar proses terjadinya siklus hidrologi. Yang pertama ialah evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Yang pertama ialah evaporasi. Evaporasi atau penguapan, istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ialah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau lebih dikenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul dan membentuk awan hitam. Berikutnya ialah presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Berikutnya ialah macam-macam siklus air. Yang pertama ialah siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadilah hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Berikutnya ialah siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakannya adalah uap air yang akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di darat, meresapi ke dalam tanah. Sebagian akan diresapi oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Berikutnya ialah siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daerah daratan. Awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan karena dipengaruhi ketinggian tempat. Uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi.
Bongkahan es yang terjatuh dinamai dengan gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut.